apa keterangan dari Bareskrim kan sudah jelas. Saudara Rismon sudah mendapatkan jawaban. Dan dari keterangan dari pihak UGM sudah jelas. Sekarang mau ngecek ijazah Pak Jokowi KKN di mana, tahun berapa. Saudara Rismon, itu kejadian KKN tahun 85. Kalau saudara mau cek di mana-mana tahun 85 itu tahun 85 itu 30-40 tahun yang lalu. Kalau saudara cek punya saya juga nggak ada lagi di sekolahan saya juga tahun segitu. Jadi nggak usah aneh-aneh lah, ngada-ngada. Saudara ini karena nggak apa ya, seperti nggak ada kerjaan aja. Nah, saudara Rismon itu sudah apa yang dia sampaikan tadi, yang dia lakukan itu sudah di luar koridor hukum. Kemarin berdasarkan unggahan Sandi, itu dia teliti, udah dikasih apa keterangan dari Bareskrim Dirtipidum sudah jelas. Ijazah Pak Jokowi dilakukan lab forensik dengan mengambil ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, masih kurang puas. Ini sampai kapanpun keterangan-keterangan dari manapun saudara Rismon ini tidak akan benar bagi dia dan kawan-kawannya. Kenapa? Yang benar itu hanya menurut pendapat dia. Ini harus diteliti juga, saudara Rismon ini peneliti atau apa? Bang Rismon, silakan tanya tuh. Anda peneliti atau apa? Kau itu nggak paham kau. Jangan menyepelekan orang Anda ini. Apa yang dicoba dibuktikan Bang Rismon atau kau tak gali juga kuburan lurahnya? Sekarang sama saudara Rismon. Ya, kira-kira kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, apa sudah selesai? Kalau di mindsetnya saudara semua itu bahwa itu palsu. Kan harus dibuktikan. Membuktikan kan harus lapor ke polisi. Kalau dikatakan tadi masalah KKN dan lain sebagainya, itu kan menjadi tanggung jawab lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut. Makanya saya sampaikan tadi, Mbak, kenapa tidak lembaganya yang ditanyakan? Sampaikanlah ke lembaga temuan-temuan itu. Sehingga nanti lembaga bisa mungkin mengkoreksi apakah betul ijazah tersebut dikeluarkan secara benar atau tidak. Kalau saya bikinnya sederhana saja, kenapa harus kepada si pemegang daripada satu produk kelembagaan. Jadi nanti kasihan kalau saya kira rakyat juga nanti masyarakat akan melihat dari hasil persidangan. Ini kan pasti akan masuk ke persidangan karena kasusnya sudah masuk pidana. Silakan saja argumentasi itu disampaikan. Nah nanti sampaikanlah kepada lembaga yang mengeluarkan produk tersebut. Demikian menurut pendapat saya, Mbak. Digandeng dengan hasil rektorat, dinyatakan bahwa itu asli, nggak percaya juga lagi. Ya sudah, kau lapor aja ke Australia. Nah pertanyaannya kabar Reskrim yang membuat lama itu termasuk yang membuat lama perkara ini malah Suryo sendiri. Gimana melihat ini? Ya jabarkan sendiri aja, kalau namanya udah dikasih tahu juga nanti dibawa wayang. Gak usah terlalu banyak speak up, ikuti aturan main, periksa saja gitu aja. Ya, kalau nanti terus saja gonggong terus kan. Ini kok kita punya ilmu kok bikin gaduh bangsa Indonesia ini loh. Berbuat kagak, ini ya, berbuat kagak, tapi ngerecokin terus. Saya mohon maaf aja seperti model Rismon apa sudah dibuatnya di Indonesia ini. Ngomong aja nggak karu-karuan gitu loh. Sekarang rumor beredar dugaan bahwa dia juga tidak terdaftar di luar negeri soal masalah. Itu urusan hukum lah ya. Saya nggak mau mencampuri hal yang spesifik tentang keberadaan seorang. Tapi saya bilang, hei kamu yang lapor tuh kok sudah buat apa sih? Sama Indonesia ini kok ribut banget loh. Kalau kasarnya kayak gitu. Nah, saya sedikit jengkel juga. Bukannya kau otakmu itu ada ilmu ikut membantu bangsa Indonesia mengembangkan bangsa Indonesia. Sejelek-jeleknya Jokowi sudah menorehkan sejarah di Indonesia. Mau apapun kau bilang. Saya tidak membela Jokowi, tapi dengan segala kekurangannya, ya, dia sudah menorehkan. Lah kau menorehkan apa? Hanya bikin carut-marut aja, ngeributin aja. Nanti kalau ditanya selama kau berada di sana, kau kena nggak? Kau ada kasus nggak? Ada case nggak kau? Nah, tanya dirimu sendiri. Jangan ngeributin orang aja kau. Oh, dirimu aja nggak bener kok ngeributin orang. Nah, harusnya sebelum kita menunjuk itu kita tanya dulu, aku ini udah bener nggak sih? Aku nohon-nohon orang terus. Lah yang ngomong tuh aja nggak bener gimana?
Jadi itu kira-kira kalau kasarannya seperti itu gitu loh. Pak Jenderal tadi menyebut kata wayang. Kenapa Pak Jenderal mau berstatement soal juga ada salah satu advokat malah membawa borgol. Borgol. Ya itu sah-sah aja. Ya namanya, ya itu kan gestur. Itu bahasa tubuh. Kalau saya menyaring, tapi saya nggak mau mengapa ya, nggak mau memutuskan ya. Saya tahu itu larinya ke Pitra Rahmadoni membawa borgol tuh. Itu kan sama dengan ini negara hukum. Itulah. Ini negara hukum loh. Kalau kau melanggar hukum ya sanksinya ya begini. Tapi bukan mengatakan orang ya kalau kau benar ya benar, salah. Tapi kalau kau tabrak hukum terus ya ini kriterianya. Nah, wayang dimunculkan, saya sudah tahu kemana larinya. Tapi saya nggak mau menjabarkan. Tapi kan sudahlah. Ya itulah macam-macam manusia. Tapi ada yang nggak berterima. Kenapa bawa borgol kamu loh? Bawa borgol kenapa rupanya? Terus apa aja bawa borgol kok? Tapi ini kan dipublish begitu banyak penonton di Indonesia dan dia juga di situ seorang advokat. Gimana yang melihat itu? Maksudnya? Kan kapasitasnya juga si A itu kan seorang advokat dan tahu hukum, dan di situ juga dipublish oleh masyarakat. Terus? Masalah ijazah. Apakah pantas membawa borgol itu? Karena dari pihak sana harus juga berpikir cerdas. Nah, sekarang begini. Tinggal otak kalian aja yang berpikir. Kalau otakmu berpikir negatif, kau sudah menganggap ini negatif. Borgol ini. Kalau saya tunjukkan nanti umpamanya pistol saya, kau sudah negatif aja otaknya. Padahal saya pengen bersihin pistol. Kalau saya bawa borgol, kenapa rupanya? Ini kan istilahnya nggak ada masalah hukum di sini. Lah kalau kau berpikir lurus, emang gue pikirin tuh borgol. Kalau gue bener, teriak-teriak kenapa borgol gini? Kenapa rupanya borgol tuh? Kalau besok dia bawa peniti kenapa? Ini tergantung persepsi orang. Karena dia merasa di posisi ini, dia sudah mengkonotasikan borgol ini akan memenjarakan kamu, akan menahan segala macam. Karena itu dalam pikirnya. Tapi kalau dalam pikirnya membangun, emang gue pikirin lu bawa borgol bawa apa? Wayang dibawa, emang gue pikir lu bawa wayang, terserah sesuai dengan apa yang kau tahu tentang wayang itu. Nggak usah dipersepsikan macam-macam. Makanya otak kita harus lurus, otak kita harus jernih. Jangan mengkonotasikan nanti kalau kita pakai baju hitam-hitam, ini kayaknya gaya-gaya berkabung nih katanya. Karena otak kita udah kotor, berpikir berkabung aja. Makanya berpikirlah yang jernih, berpikirlah yang lurus, berpikirlah untuk kebenaran, berpikirlah bagaimana kita dikasih ilmu untuk membangun bangsa Indonesia, bukan membuat gaduh bangsa Indonesia dengan hal yang seperti ini. Untungnya juga nggak ada relevansi, nggak ada untungnya juga. Ini kan hanya karena ada faktor sirik dan lain sebagainya. Nggak ada motif lain? Hah? Ya sudahlah, apa di belakang ini kan sudah tahu. Sekarang apa konotasinya situ? Kenapa nggak dulu kok teriak-teriak, kok apa sekarang? Malah rumor beredar malah didanakan loh, dikasih dana loh dengan perkara kasus. Itu kan katanya. Nah, jangan katanya terus dibuktikan. Dugaan itu harus berdasarkan faktanya loh. Kalau katanya dengan dugaan berbeda. Dugaan konotasi ada dugaan terjadinya peristiwa itu. Tapi kalau katanya tidak bisa dibuktikan. Beda ya peningkatannya ya. Katanya dengan dugaan berbeda. Makanya kalau kita menggunakan bahasa hukum itu yang benar. Tuh. Jadi ada yang dananya, ada yang kayak gini segala macam itu kan dugaan katanya. Padahal itu katanya. Dengan dugaan tuh saya menduga telah terjadi ini buktinya, dugaan saya itu. Harus ada bukti ya. Nah, ada peningkatannya. Jadi kalau katanya kan. Tapi kata-kata bijak seorang jenderal mantan Kabes Reskrim Mabes Polri untuk kata bijak, ya udahlah minta maaf biar clear. Ada nggak kata bijak itu? Lah, pertama dulu kan saya sudah pernah ngomong. Kalau sekarang kata-kata bijak saya begini, ya. Wahai kita orang yang berilmu, ya, kita diberikan akal, pikiran, dan ilmu yang tinggi. Saya berharap bahwa ilmu yang kau miliki itu sumbangkanlah untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jangan kau sumbangkan ilmu yang kau miliki itu untuk membuat carut marut negara.
percuma kau punya ilmu. Tapi kalau kau sumbangkan untuk negara, ada torehan tanganmu untuk membangkitkan sumber daya manusia di negara ini. Kalau kau gunakan hanya untuk membuat gaduh bangsa Indonesia, percuma kau jadi seorang ilmuwan. Mendingan jangan ngaku kau sebagai ilmuwan kalau hanya sosokmu untuk merusak persatuan bangsa Indonesia. Itu aja kata-kata bijak saya. Begini, terutama yang mengaku ilmuwan dan mungkin punya IQ yang cukup ya, itu terbiasa melakukan defense mekanisme itu rasionalisasi, rationalization. Itu melakukan tindakan bertahan dengan rasio pemikirannya seolah-olah dia benar. It sounds right. Nah, ini bahasa Inggrisnya tepat sekali. Sounds right. Tidak benar, tapi sounds, nampaknya benar. Jadi seolah-olah benar. Terus dia mencari kiri kanan cara-cara untuk membenarkan, melakukan pembenaran kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, hati-hati. Seseorang yang melakukan rasionalisasi defense mekanisme yang terus-menerus sampai dia pun tidak sadar bahwa dia selalu melakukan defense mekanisme, lama-lama dia itu akan terkena gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan kejiwaan itu akan tercapai. Maka tidak heran bahwa di sosmed itu banyak netizen yang sudah bilangin kelompok ini DGJ dan sebagainya. Ya mungkin karena mereka tidak bisa menyampaikan secara ilmiah, tapi bagi dia itu secara logika biasa, ini kayaknya udah nggak betul itu. Nah, kita tunggu nanti hasil secara hukumnya. Tapi ini aspek psikologis. Mohon hati-hati, cobalah merenungkan diri, mungkin sehari cukup 5 menit, apakah perilaku kita sehari itu betul atau tidak. Karena ini dapat merusak diri kita sendiri.